Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di bawah tema, di bawah tuntunan bacaan firman Tuhan dari surat Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Filipi 1 ayat 21 hingga 22, demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan, hidup dan mati untuk Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini adalah hidup dan mati untuk Tuhan. Saudara, secara normal sesungguhnya semua kita manusia pasti takut dan berusaha untuk menghindari yang namanya kematian. Jadi kita manusia ini, sekali lagi yang namanya manusia, bahwa sepanjang kita masih berpikir dengan normal, maka tentulah kita semua takut pada yang namanya kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, kita selalu berusaha dengan berbagai upaya ketika kita menghadapi situasi di mana seakan-akan kita seperti mau mati rasanya. Atau orang ada sakit, atau ada hal-hal yang mungkin membuat kita takut. Kita akan berusaha dengan berbagai upaya supaya kematian itu tidak terjadi dalam hidup kita. Gitu. Ada orang yang bisa menghabiskan semua yang dia miliki. Dia berusaha dengan segala cara. Yang penting penyakitnya bisa sembuh, atau apa yang disebut dengan kematian itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik dalam bacaan kita pagi ini, saya hendak mengajak kita untuk melihat bersama apa yang Paulus atau firman Tuhan ungkapkan dalam bacaan kita tentang kehidupan dan kematian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata dalam ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan statement ini? Itulah yang pagi ini saya hendak berbagi bersama dengan semua jemaat Rehoboth Palele yang saya kasih dalam Tuhan, dan semua pendengar di 101.1.5 Rehoboth FM dimanapun berada. Apa yang Paulus maksudkan? Atau mengapa Paulus berkata mati adalah keuntungan bagi dirinya? Maka tentu saudara-saudara, kalau kita belajar dari semua tulisan-tulisan Paulus, atau kalau kita belajar dan membaca bagian firman Tuhan, maka kita akan menemukan yang Paulus maksudkan dengan kematian adalah keuntungan baginya. Karena bagi Paulus, kalau toh dia mati, maka itu berarti tugas dan tanggung jawabnya di dunia yang penuh dengan beban berat itu telah selesai. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca cerita kehidupan
tentang Paulus, kita tahu bersama bahwa secara fisik pun dia ada penyakit yang memang oleh Alkitab tidak menuliskan dengan jelas jenis penyakit apa itu. Tapi dia pernah mengatakan bahwa aku meminta kepada Tuhan, jikalau bisa duri dalam dagingku ini diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga oleh banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa yang Paulus maksudkan dengan duri dalam daging itu ada semacam penyakit fisik yang memang sulit disembuhkan. Tapi bukan hanya persoalan penyakit yang ada pada dirinya. Kita tahu bersama bahwa Paulus dalam menjalani kehidupan pelayanan, dia keluar masuk penjara, dia mengalami berbagai penganiayaan. Dan oleh karena itu, itulah yang pertama Paulus maksudkan, bahwa kalaupun dia mengalami kematian, maka baginya adalah sebuah keuntungan. Mengapa? Karena dia telah berhenti dari berbagai tanggung jawab, berbagai pergumulan kehidupan yang dia hadapi di dunia ini. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa bagi Paulus kematian adalah keuntungan? Karena saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Paulus, kalau dia mati, dia pasti masuk surga. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan bersama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bahwa apakah kita juga mampu berkata seperti Paulus, bahwa kalaupun kematian menjemput kehidupan kita. Ini kalau khotbah tentang kematian bukan dalam ibadah duka, biasanya orang bilang, Pak Pendeta kayak apa khotbah tentang kematian. Saya pikir saudara-saudara, ini bukan hal yang salah. Supaya kita betul-betul merenungkan dan mempersiapkan kehidupan kita. Kita tidak hanya mempersiapkan apa yang kita hadapi ketika kita masih hidup, tapi kita juga perlu merenung dan mempersiapkan diri kita. Kalaupun Tuhan tiba waktunya menjemput kita. Nah, hal yang kedua, mengapa bagi Paulus kematian adalah keuntungan? Karena kalaupun dia mengalami kematian, Paulus begitu yakin bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Mengapa dia yakin? Karena dia percaya, dia percaya dalam hatinya, dan dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya ingin mengatakan, ini perlu menjadi perenungan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tadi saya mengatakan di awal khotbah, di awal perenungan firman Tuhan, bahwa ketakutan pada kematian adalah sesuatu yang sangat normal dan manusiawi. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita semua akan menuju ke sana. Dan oleh karena itu, supaya ketakutan tidak terlalu menakutkan kita, supaya kematian tidak terlalu menakutkan bagi kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang diyakini oleh Paulus dalam hidupnya. Bahwa sesungguhnya kematian adalah keuntungan. Mengapa? Karena dia berhenti dari semua jerih lelah dan tanggung jawab di dunia ini. Yang kedua, karena bagi Paulus, ketika sekalipun maut menjemputnya, dia yakin, sungguh sangat yakin. Bukan mudah-mudahan, tapi dia yakin betul bahwa ketika dia mati, dia akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Nah, saudara, hal yang kedua dalam bacaan kita, Paulus berkata dalam ayat 21. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini hal yang kedua. Mengapa bagi Paulus, kalau dia toh hidup adalah untuk Kristus? Apa yang Paulus maksudkan dengan ungkapan itu? Saudara, sesungguhnya itu terjawab dalam ayatnya yang ke-22 dalam bacaan kita. Ayat 22 berkata begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
Jadi maksud Paulus, mau mati atau mau hidup, itu terserah Tuhan. Dia tidak berhak untuk memilih. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali pertanyaannya pagi ini adalah yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa bagi Paulus, kalau dia hidup, adalah untuk Kristus? Karena saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 22 berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Paulus, kalaupun Tuhan masih menganugerahkan kekuatan kesehatan baginya, maka bagi dia harus memberi buah dalam kehidupan. Buah apa yang Paulus maksudkan? Memang kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan Paulus selalu bicara buah itu pada dua hal. Pertama, buah adalah buah roh. Maksudnya buah-buah kehidupan. Buah-buah kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan. Bagi Paulus itu adalah buah. Seperti dalam surat Galatia, ada buah-buah roh di sana. Lalu kemudian buah yang kedua yang dimaksudkan oleh Paulus adalah jiwa. Bahwa kalau dia masih hidup di dunia ini, dia mau lewat kehidupannya, lewat apa yang dia lakukan, ada banyak orang yang melihat Kristus dari hidupnya, dan orang mau percaya dan mau mengenal Tuhan dari kehidupannya. Itu yang Paulus maksudkan dengan berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pertama, bekerja memberi buah dengan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dan yang kedua, membawa banyak orang untuk mengenal Kristus dan percaya pada Kristus lewat kehidupan dan cara hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perlu menjadi perenungan bagi kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab memang hanya ada dua pilihan. Kalau bukan kita hidup, berarti kita akan menuju pada kematian. Kalau kita mati, apakah kita seperti Paulus? Kita merasa bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Dan yang kedua, apakah ketika kita masih hidup hari ini, apa yang ada pada hati Paulus juga ada pada hati dan kehidupan kita? Bahwa kita mau memberi buah bagi Kristus. Tentu pertanyaannya sekali lagi, buah apa? Yang pertama adalah buah-buah kebaikan, buah-buah kasih. Dan yang kedua adalah buah-buah jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk masuk pada perenungan pribadi terlebih khusus dalam menghadapi situasi dunia, bahkan bangsa kita yang masih sementara bergumul berperang dengan wabah virus corona. Ya bukan? Kita hidup dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara dalam konteks kehidupan kita berjemaat, bagaimana kita menjalani kehidupan ini ketika orang melihat hidup kita. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bagi jemaat Tuhan yang sudah aktif bermedia sosial. Bagaimana kita menggunakan media sosial itu, mengucapkan, menuliskan hal-hal yang memberkati orang lain, yang bukan justru membuat orang berpikir negatif tentang kita. Seringkali dalam pemberitaan firman Tuhan saya berkata, apakah ketika orang melihat kehidupan kita, lalu orang berkata, wah, memang begitu seharusnya, memang dia orang Kristen. Atau bagaimana orang menilai kita ketika orang melihat kehidupan kita? Kalau orang baca setiap tulisan dan status kita misalnya di media sosial. Saudara, saya ingin mengajak kita. Saya sungguh mengasihi jemaat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk masuk dalam kehidupan perenungan. Melihat bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, tema firman Tuhan bagi kita adalah hidup dan mati untuk Tuhan. Kita tidak perlu takut pada kematian.
Mengapa? Saya ulangi. Karena kalaupun kita mati, kita pasti menuju kepada Bapa di sorga. Kalaupun kita mati, berarti semua jerih lelah kita, semua keletihan di dunia ini menjadi berakhir. Dan kalau kita masih diberikan anugerah kehidupan, apa yang orang lakukan? Maukah kita berbuat kebaikan, melahirkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini? Dan maukah kita memberi buah bagi Kristus dengan kehidupan dan cara hidup kita? Oleh orang melihat ada teladan Kristus di sana. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, kita bersama-sama memiliki keyakinan seperti yang ada pada Paulus. Namun memang yang menjadi persoalan bagi kita adalah, maukah kita dalam anugerah kesempatan yang Tuhan beri ketika kita masih hidup, maukah kita memberi buah bagi Kristus? Maukah kita melakukan sesuatu dalam hidup ini ketika kita menyadari bahwa ternyata kehidupan yang kita nikmati, napas kehidupan yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan yang tidak Tuhan berikan sekedar untuk kita nikmati bagi hidup kita sendiri. Tapi maukah kita memberi hidup kita sehingga dengan kehidupan yang kita miliki ada buah-buah yang baik yang kita hasilkan? Maukah jemaat Tuhan? Maukah kita sekali lagi memberi buah begitu? Terpujilah nama Tuhan. Amin.